Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, kali ini akan kami menceritakan sebuah kisah nyata tentang keutamaan Qiyamul Lailih yang diambil dari kitab An-Nawadir. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang membeli budak, maka budak tersebut berkata kepada laki-laki itu, "Wahai tuanku, aku mau menjadi budakmu asal kau bersedia memenuhi 3 syarat yang akan aku ajukan kepadamu. Yang pertama, jika waktu solat telah tiba, jangan cegah aku untuk mendirikan solat. Yang kedua, jadikanlah aku pembantu untuk melayanimu ketika siang hari dan jangan engkau bebani aku dengan kesibukan apapun di malam hari. Yang ketiga, buatkanlah untukku sebuah rumah khusus yang mana tidak ada satupun orang yang bisa memasukinya selain aku." Kemudian laki-laki itu berkata, "Baiklah, akan aku kabulkan permintaanmu. Lihatlah rumah-rumah itu, silakan pilih sesukamu." Maka berkelilinglah budak itu di antara rumah-rumah yang ditunjukkan oleh tuannya tadi. Dia melihat ke sebuah rumah yang sudah rusak dan ia pun memilih rumah tersebut. Lantas sang tuan bertanya, "Kenapa kamu memilih rumah yang sudah rusak?" Dan budak itu pun menjawab, "Wahai tuanku, apakah engkau tidak mengerti bahawa rumah yang sudah rusak ini jika ada Allah akan menjadi ramai dan menjadi taman yang indah?" Maka budak itu pun menempati rumah itu hanya di waktu malam saja. Suatu ketika di sebagian malam, tuannya mengundang beberapa orang untuk sekedar minum-minum dan bermain. Ketika tengah malam jamuan sudah selesai dan semua teman-temannya sudah pulang, maka berkelilinglah sang tuan tersebut di sekitar rumah, dan tiba-tiba tanpa disengaja pandangannya tertuju pada kamar budaknya tersebut. Ternyata di dalam kamar itu ada lampu yang bersinar terang dari cahaya dan memancar ke langit, yang mana budaknya sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berdoa, "Ya Allah, Engkau mewajibkan kepada hamba untuk melayani tuanku di waktu siang. Andaikan tidak seperti itu, maka aku tidak akan disibukkan dengan siapapun kecuali hanya untuk khidmah kepadamu, baik di waktu siang maupun malam. Maka ampunilah hamba, ya Allah." Maka tak henti-hentinya tuannya itu melihat ke arahnya hingga tiba waktu fajar. Selesai, naiklah cahaya itu ke langit sedang ataupun masih utuh. Kemudian sang tuan tadi mendatangi dan mengabari istrinya mengenai kejadian yang telah dialaminya itu. Dan pada malam berikutnya berdirilah keduanya, sang tuan dan istrinya, di sebelah kamar budaknya tersebut. Maka melihatlah mereka kepada cahaya yang sungguh terang benderang yang memancar ke atas langit, sedangkan budak tersebut dalam keadaan sujud dan bermunajat hingga terbitnya fajar. Kemudian mereka berdua meminta didoakan oleh budaknya tersebut, dan keduanya berkata, "Sesungguhnya engkau merdeka di hadapan Allah sehingga engkau meluangkan waktu untuk melayani orang yang merepotkanmu." Sang tuan tersebut kemudian menceritakan apa yang telah dilihatnya bersama istrinya tadi kepada budaknya.
Dan ketika budak itu mendengar cerita itu, ia lantas menengadahkan kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, bukankah aku telah meminta kepada Engkau agar menutup rahasiaku dan keadaanku ini? Maka Engkau telah membuka rahasiaku, maka cabutlah nyawaku." Kemudian sang budak itu jatuh dan meninggal dunia seketika itu juga. Demikianlah cerita kisah nyata ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.